أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah umat manusia, akan serupa dengan orang yang berada di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang sekali-kali dia tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari Ramadan telah berlalu begitu banyak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kita di dalam taat kepadanya. Dulur sekalian, salah satu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita umatnya ini senang mengkaji Al-Qur'an adalah agar kita bahagia. Ada tema utama yang akan kita bicarakan, berinteraksi dengan Al-Qur'an itu semestinya dan pasti membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini terkait Al-Qur'an di dalam surat Maryam, bahkan ujung surat Maryam. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal luddah. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami mudahkan untuk Anda, kami mudahkan untuk umat Anda Al-Qur'an itu. Bahkan dengan bahasa Anda wahai Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya juga meskipun orang Arab atau non-Arab dimudahkan untuk melafalkan Al-Qur'an, membaca Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, wa hatta menghafal Al-Qur'an. Dengan dimudahkan Al-Qur'an itu supaya litubashshira bihil muttaqin. Orang-orang yang ingin bertakwa senantiasa bisa dibahagiakan, diberikan kabar gembira. Wa tunzira bihi qaumal ludda, dan dengan Al-Qur'an itu bisa diperingatkan, diancam, itu pun demi kasih sayang kepada mereka agar mereka berhenti dari sifat melampaui batasnya. Dulur sekalian, akan tetapi ada satu ayat yang semenjak kecil dari ceramahnya Pak Zainuddin MZ ketika saya waktu SD waktu itu, ada satu ayat yang menggema lagi di dalam hati saya, yaitu terkait fungsi Al-Qur'an untuk senantiasa memompakan energi kebahagiaan bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, wahai Rasul yang salah satu namanya adalah Taha, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Anda agar hidup Anda susah. Akan tetapi sebaliknya, berinteraksi Al-Qur'an itu pasti bahagia dan membahagiakan. Dulur sekalian, coba kebahagiaan yang diraih ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kuncinya dua. Yaitu kita mengetahui ini berasal dari siapa. Kemudian yang kedua, kita istiqamah dengannya, merasa ada connect dengan yang menurunkan Al-Quran ini. Teman-teman sekalian, dulur sekalian, ada seorang ibu tidak pandai baca tulis.
Dia memiliki seorang anak semata wayang. Tahu-tahu sudah 10 tahun, 15 tahun dari perantauannya tidak kirim kabar. Tiba-tiba setelah 15 tahun sang ibu mendapatkan satu surat di bawah tukang pos yang tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Maka sang ibu berkata, "Ini surat dari mana, Bapak?" "Dari orang namanya ini, Ibu." Maka sang ibu berkata, "Loh, itu anak saya. Sudah 15 tahun dia tidak kirim kabar. Bapak bisa tolong bacakan kepada saya. Saya tak bisa baca tulis, tidak paham ini." Nanti maka dibacakan kepada sang ibu. Ketika sang ibu meyakini itu berasal dari anak yang dia cintai, anak yang dia rindukan, maka mengetahui kalimat itu berasal dari siapa, mengetahui buku itu berasal dari siapa, kitab itu dari siapa, menjadi demikian penting. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah sebuah buku yang tidak diragukan berasal dari pencipta kita. Maka dulur sekalian, dengan kita mengkaji Al-Quran dengan penuh keyakinan kalau itu berasal dari pencipta kita, maka hati kita akan ternyuh, hati kita akan dilanda tangis dalam kebahagiaan dalam tangis. Sebagaimana yang dialami sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap kali beliau membaca Al-Quran, beliau mengatakan, "Hadza kitabu Rabbi, hadza kalamu Rabbi," sambil dicium itu Al-Quran. Ini adalah buku dari Tuhanku, ini adalah firman dari Tuhanku penciptaku. Tidakkah orang yang membaca Al-Quran dengan semacam itu dia akan bahagia? Pasti bahagia. Kemudian, saudara sekalian, resep yang kedua, kita istiqomah. Itu kebahagiaan luar biasa. Masih ada koneknya dengan poin yang pertama. Maka kita mengkaji lembar demi lembar. Kita mencari nasihat-nasihat dan inspirasi kebahagiaan dari Al-Quran. Saya yakin kok pasti membahagiakan. Jangankan kok isinya, baru pada taraf ketika seorang istiqamah membaca Al-Quran, alhamdulillah hari ini saya selesai surat Al-Isra. Alhamdulillah ini tadi sudah hafal surat Lam Yakunil Al-Bayyinah. Alhamdulillah saya tadi mendengar ketika sahur itu surat Al-Hujurat. Ya Allah, kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Demikian juga kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an.